Baik, Ibu Nisa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Ibu Nisa, Ibu Nisa dari mana, Bu? Di Jember, Jawa Timur Bapak. Jember. Ibu Nisa diberi waktu 10 menit ya, untuk menampilkan cuplikan dari pembelajarannya. Ini ada dua yang Ibu masukkannya. Ini yang bagian mana, Bu, yang Ibu mau Saya tampilkan sampaikan? kedua Bapak. Yang kedua ya? Baik. Ibu Nisa Tiara Dani, ya, benar ya? Bisa saya? Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ibu Nisa diberi waktu 10 menit untuk menampilkan cuplikannya. Cuplikan itu adalah bagian dari rencanakan bagiannya ya. Bukan ringkasannya, tapi menampilkan cuplikannya. Jadi kalau misalnya dari 2 kali 45 menit yang Ibu Nisa susun, sekarang dari bagian itu kemudian Ibu ambil 10 menit untuk disampaikan kepada kami berdua, dan diharapkan yang Ibu cuplik itu adalah bagian yang paling bagus, yang paling menarik, yang paling inovatif, yang Ibu Nisa anggap paling pantas atau paling baik untuk dinilai pada kesempatan ini. Ya, Bu Nisa ya? Baik, Pak. Silakan, Bu Nisa. Bu Nisa, waktunya 10 menit. Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Senang sekali di sini Ibu bisa melihat wajah-wajah penuh keceriaan ini. Nah, meskipun kita hari ini masih ada di dalam kondisi pandemi, jangan lupa untuk tetap bersyukur dan selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Ya, baiklah anak-anak, sebagai wujud rasa syukur kita hari ini, mari kita memulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, terima kasih. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Untuk itu, saya akan mengecek hari ini kehadiran kalian. Apakah hari ini semuanya hadir? Ada 10 siswa yang sudah hadir hari ini, berarti semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah membahas tentang prinsip K3LH dan juga dasar hukumnya. Adakah yang masih ingat logo dari K3LH? Ya, betul. Jadi logonya bergambar seperti jeruji dan di situ berwarna hijau. Ada yang tahu apa tujuan dari K3LH, anak-anak? Ya, benar sekali. Jadi, semua tujuan itu sudah disampaikan oleh kalian, dan tujuan yang sudah disampaikan tadi, yang sudah kita pelajari minggu lalu, akan kita pelajari di minggu ini, di mana kita di hari ini akan mempelajari tentang kesehatan kerja, khususnya penyakit akibat kerja, beserta pencegahannya, serta kecelakaan kerja juga tindakan pencegahannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL berdasarkan tipek dan soal HOTS dengan tanya jawab, diskusi, dan presentasi, diharapkan peserta didik mampu yang pertama, memecahkan masalah terjadinya kecelakaan kerja dengan tepat. Kedua, mengonsepkan tindakan pencegahan kecelakaan kerja dengan tepat. Ketiga, mengonsepkan jenis-jenis dan tindakan pencegahan penyakit akibat kerja dengan benar. Yang keempat, menunjukkan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan percaya diri. Dan yang kelima, menyajikan peta konsep pencegahan penyakit akibat kerja dengan percaya diri. Jadi, kelima hal itulah yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap, anak-anak? Oke, sudah siap ya? Untuk itu, Ibu akan meminta kalian untuk melihat tayangan video berikut dan diperhatikan dengan seksama. Oke, silahkan disimak dengan baik. Indikator pencapaian kompetensi. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan barusan, di mana kita akan belajar memecahkan masalah terjadinya kecelakaan kerja dengan tepat, mengonsepkan tindakan pencegahan kecelakaan kerja dengan tepat, mengonsepkan jenis-jenis dan tindakan pencegahan penyakit akibat kerja dengan benar, menunjukkan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan percaya diri, dan menyajikan peta konsep pencegahan penyakit akibat kerja dengan percaya diri. Kira-kira kalian pernah melihat atau pernah mengalami tidak sengaja menghirup debu? Lalu, apa yang terjadi pada tubuh kalian? Saudara, limbah B3 jenis fly ash atau debu pembakaran. Saudara, limbah B3 jenis fly ash atau debu pembakaran batu bara milik PLTU Suralaya Merak dibuang dengan menggunakan truk tanpa penutup sehingga meresahkan warga. Ya, tidak sedikit di antara mereka yang kini mulai terserang penyakit paru setelah menghirup debu pembakaran. Inilah video amatir yang direkam warga sekitar kawasan PLTU Suralaya, Banten. Abu debu sisa pembakaran atau fly ash berhamburan. Akibatnya banyak warga sekitar PLTU Suralaya mengalami infeksi saluran pernapasan akut seperti bulan. Kata katanya tadi 6 bulan kalau misalkan cuma malam. Itu adalah hanya kejadian sesaat karena lagi untuk seluruh. Nah, setelah itu inspeksi saluran pernapasan akut. Sebagian di antara mereka bahkan harus dirawat di Rumah Sakit Panggung Rawi, Kota Cilegon. Ariel Maranus melaporkan dari Cilegon, Banten. Gambar ini adalah contoh kecelakaan kerja, dan gambar ini nanti juga ada di LKPD kalian. Silakan diskusikan nanti gambar ini yang ada pada LKPD kalian masing-masing. Bagaimana anak-anak? Sudah memiliki gambaran ya materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk link video dan beberapa pertanyaan tadi sudah ada pada LKPD yang sudah saya share sebelumnya. Ini masing-masing grup WA kalian. Nah, minggu lalu saya juga sudah membentuk kelompok kecil untuk kalian berdiskusi. Dan sudah saya buat grupnya masing-masing di WhatsApp. Semuanya sudah masuk grup ya? Baik, semuanya sudah masuk grup. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya di WA grup yang sudah saya bentuk.
Nah, diingat ya, saya ada di dalam WhatsApp grup tersebut. Jadi saya nanti akan mengamati jalannya diskusi kalian. Diingat, kalian harus kerja kelompok. Jadi saling memberi kontribusi satu sama lainnya. Ya, jangan hanya satu orang saja yang bekerja. Saya beri waktu kalian berdiskusi selama 20 menit. Dan nanti kita akan kembali melalui video conference ini 20 menit kemudian. Ya, untuk materi ajarnya pun sudah saya sampaikan di WhatsApp grup kelas. Sudah jelas anak-anak? Oke, sudah jelas. Baiklah, untuk video conference sesi pertama kita akhiri dan kita akan kembali di sesi yang kedua 20 menit kemudian. Terima kasih, selamat berdiskusi. Assalamualaikum. Terima kasih anak-anak sudah bergabung kembali di video conference kita yang sesi kedua. Bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai ya semuanya? Baik, saya lihat dari hasil diskusi kalian di grup WhatsApp semuanya aktif. Semuanya sudah memberikan kontribusi untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Karena sudah selesai berdiskusi, mari sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok yang sudah siap untuk tampil pertama bisa mengajukan diri dulu. Baik, kelompok 1, silakan menampilkan hasil diskusinya. Nah ini, Bu Nisa, sorry Bu Nisa, waktunya sudah habis Bu Nisa. Baik, Bapak. Ya, kasih Bu Nisa. Ya, Bapak, terima kasih. Sebelum saya serahkan ke Ibu Neti, satu kritik saya sebelum penampilan Ibu itu harusnya berani menatap kameranya, Bu. Oh iya, Bapak. Jangan cuma menghadapnya ke, jadi lihat kameranya supaya Ibu bicara seperti berbicara dengan siswanya. Iya, Bapak. Jadi kalau kelihatannya Ibu tidak natap kameranya, seolah-olah tidak berbicara dengan siswanya. Iya. Jadi ditatap Bu, ya, kameranya tidak apa-apa. Mohon maaf. Baik, kamera saya, ya Bu, gimana Bu? Kamera saya ada di bawah Bapak, sedangkan saya melihat layar begitu. Ya, sekali-sekali ya, sekali-sekali. Kalau Ibu mau membuat ke tempat lain, silakan. Tapi sekali-sekali dilihat tuh supaya Ibu tidak seolah-olah Ibu tidak berbicara dengan siswanya. Baik, Pak. Ya. Maaf. Nanti lain kali Ibu diusahakan berbicaranya Bu ya, jangan dengan apa itu laptopnya yang begitu. Baik, Ibu Neti, silakan Bu Net. Ibu Neti sepertinya tidak ada di room, Bapak. Oh ya? Oke, baik. Kalau gitu saya saja kalau gitu ya. Saya duluan. Ibu, tadi itu Ibu Nisa menggunakan model pembelajaran apa Bu? PBL, Bapak. Problem based learning. Model pembelajaran PBL, Bapak. Problem based learning. problem based learning. Problem based learning maknanya adalah kita mengajar problem berbasis dengan masalah. Jadi siswa itu belajar dari masalah ya. Ya, Bapak. Masalah yang diorientasikan oleh gurunya. Nah, sintaks dari pembelajaran PBL itu saja Bu. Yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan didik. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tidak, Ibu Nisa belum natap kamera aja ya. Ini maaf Bapak, ya ada di bawah layar. Sedangkan saya melihat. Kalau bisa sekali-sekali dilihat ke bawah ke kameranya ya, karena ya, supaya apa itu orang lihat bahwa Ibu apa itu berbicara dengan orang. Ya, itu. Memang kita kadang tidak terbiasa, ada orang tertentu memang tidak menatap orang lain, tapi sekali-sekali karena ini daring gitu, tidak apa-apa mungkin kalau kita lihat kameranya ya, lihat kameranya supaya bisa itu. Baik Pak. Baik, Bu Nisa ya. Jadi mereka itu harusnya belajar dari masalah Bu ya.
Ya, Bapak. Dan sintaks pertama itu orientasi pada masalah. Nah, kalau kita lihat orientasi pada masalah, sebenarnya tujuan utamanya orientasi pada masalah itu apa, Bu? Kalau menurut Ibu? Untuk menggiring pemikiran siswa, Bapak. Jadi untuk menggiring untuk agar siswa punya menggiring untuk apa ya? Agar siswa itu punya gambaran dalam belajar pada hari ini. Jadi kita beri masalah, yang masalahnya ini nanti akan dipecahkan oleh siswa dan nanti menggiring ke konsep dasar dari pembelajaran kita hari ini. Oh iya, Bu. Tapi kan di situ, Bu, Bapak putus-putus. jadi yang dituliskan itu adalah bukan memberikan masalah kan, Bu? Tapi orientasi pada masalah. Ya. Jadi sebenarnya diharapkan itu bukan gurunya yang memberikan masalah sebenarnya. Tapi gurunya mengorientasikan siswa pada masalah, kemudian masalahnya itu dirumuskan oleh siswa, bukan oleh gurunya. Sebaiknya begitu. Oh iya, Bapak. Jadi jangan sampai guru yang merumuskan. Kemudian, Bu Nisa, kemudian setelah itu mereka kemudian menyelesaikan masalahnya itu. Ya. Jadi guru tidak menjelaskan penyelesaian masalahnya, tetapi siswa harapkan menyelesaikan masalahnya itu. Jadi masalah itu harus muncul di bagian awal. Kemudian siswa kemudian menyelesaikan masalah itu. Waktu mereka menyelesaikan masalah itu, maka mereka belajar. Sehingga masalah yang kita atau yang kita orientasikan atau guru orientasikan dan siswa rumuskan nantinya itu harusnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena itulah yang akan dipelajari hari itu kan, tujuan pembelajaran itu. Jadi capaiannya nanti adalah dasar kita mengetahui bahwa masalah itu sesuai atau tidak, maka lihat tujuan pembelajarannya atau IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya. Jadi begitu jadi ceknya. Tapi kita itu tidak memberikan materinya. Kalau kita berikan materinya, ya. Jadi walaupun kita namai PBL, tapi kita seolah-olah pembelajaran langsung. Jadi harusnya guru itu pada PBL itu mengikuti langkah-langkah PBL atau sintaks dari PBL. Yang pertama orientasi pada masalah. Hasil dari orientasi masalah oleh guru, kemudian siswa merumuskan masalahnya. Setelah itu mereka bekerja, mengorganisasikan, guru mengorganisasikan dalam kelompok-kelompok belajar misalnya, dan seterusnya sampai langkah kelima, sintaks kelima, itu sebenarnya adalah rangkaian dari penyelesaian masalah yang dikemukakan. Jadi bukan gurunya lagi yang menjelaskan itu ya, misalkan nanti Bu ya. Baik, Bu Nisa. Kalau Bu Nisa lihat PBL itu, dasar teori belajarnya itu apa, Bu? Dasar teori belajarnya itu konstruktivisme, Pak. Konstruktivisme ya, konstruktivisme. Kenapa Ibu mengatakan bahwa itu konstruktivisme? Karena di dalam teori belajar konstruktivisme ini, siswa ini diberi masalah yang nantinya akan mereka pecahkan bersama baik individu maupun kelompok. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja dan pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi bagaimana dengan konstruktivismenya? Gimana Bu maksudnya? Dia bukan loh. Siswa akan diberi masalah dan nanti mereka diberi kebebasan untuk menyampaikan gagasannya, di mana mereka akan menyelesaikan masalah yang sudah diberikan oleh guru. Dan ya. Bukan itu maksud saya. Kenapa Ibu bilang dasar teorinya itu konstruktivisme? Konstruktivisme sebenarnya apa, Bu? Ini Bapak, peserta didik itu diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas.
di mana pembelajarannya itu berpusatnya pada siswa. Ah, konstruktivisme artinya, Bu? Nanya. Konstruk itu artinya apa? Konstruktivisme. Jadi konstruktivisme adalah, nah nanti harus belajar teori-teori belajar lagi, Bu ya, kan ada di modul 1 barangkali, Bu ya. Modul 1 atau modul 2? Modul 1 ya, Bu ya. Jadi modul 1-nya harus diperdalam, Bu ya. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi Ibu harus memperdalam. Sekarang aplikasinya biasanya kita tahu, tapi harus tahu teori-teori dasarnya juga kan, Bu ya. Karena nanti itu berkaitan nanti kalau misalnya Ibu ujian nanti ada materi-materi itu juga nanti ujian akhir nanti. Ya, Bu ya. Baik. Ini pembelajaran yang tadi itu P3LH. Iya, Bapak. Apa itu P3LH, Bu? Keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Oh, dan lingkungan hidup ya. Keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan hidup. Oke. Kalau ini yang pertama itu indikatornya memecahkan masalah terjadinya kecelakaan kerja. Memecahkan masalah terjadinya kecelakaan kerja. Apa masalahnya apa, Bu? Yang harus dipecahkan siswanya menurut Ibu? Jadi seperti ini, Bapak. Saya kan di sana di dalam LKPD menampilkan gambar. Siswa nanti tahu contoh-contoh kecelakaan kerja yang ada, yang pernah terjadi, dan nanti siswa akan memecahkan bagaimana cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi mencegah terjadinya Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Menjelaskan itu apalah. Tapi bukan memecahkan kan? Apa, Bu? Memecahkan masalah terjadinya kecelakaan kerja. Kalau itu kalimatnya seolah-olah ada kecelakaan kerja, kemudian siswa memecahkan kan? Atau memecahkan masalah terjadinya kecelakaan kerja. Ya, mungkin kurang tepat ya, Bapak, penggunaan bahasa yang saya gunakan. Ya, kalau saya kalimatnya perlu dianu ya supaya bisa. No? Kemudian yang kedua, mengonsepkan tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Maksudnya bagaimana, Bu? Mengonsepkan maksudnya jika kecelakaan kerja seperti ini, bagaimana tindakan pencegahannya? Jika yang seperti ini seperti oke. Mengkonsepkan namanya maksudnya, Bu ya? Ya, Bapak. Ya, saya agak apa itu? Mungkin karena bahasa Indonesia saya yang kurang bagus ya. Mengkonsepkan. Bisa diganti dengan kalimat lain mungkin, Bu ya? Misalnya ini kan mengkonsepkan tindakan pencegahan keselamatan kerja. Atau apa ya? Mengkonsepkan. Merencanakan ya, Pak. Merencanakan atau apa, Bu ya? Saya tidak merencanakan, Bu. Mengkonsepkan bisa diganti. Berarti mengkonsepkan maksudnya jadi dia itu diharapkan bisa memberikan cara untuk mencegah itu, Bu ya. Mungkinnya memberikan cara. Jadi Ibu mungkin nanti mengkonsepkan jenis-jenis mengkonsepkan ya. Mungkin tepat Ibunya lebih bagus ya. Tapi agak memilih tindakan pencegahan. Ya, memilih jenis tindakan yang mungkin ya. Menunjukkan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan. Menunjukkan tindakan. Ini Ibu punya bahasa yang kira-kira tidak terlalu familiar dengan apa itu penggunaannya kata itu dengan sama saya, bukan benar ya dengan saya. Jadi misalnya tadi memecahkan, mengkonsepkan, menunjukkan tindakan. Yang Ibu mau apa sebenarnya? Kemudian menyajikan peta, itu menyajikan peta mungkin ya. Tapi kalau itu menunjukkan tindakan, maksudnya dia bertindak ya, Bu ya? Iya, Bapak. Jadi melakukan tindakan, mungkin melakukan tindakan pencegahan.
atau gimana maksudnya Ibu? Jadi mungkin karena penggunaan kata yang berbeda. Memang begini Bu, Ibu tadi Bisa Bapak. Ibu Nisa, kadang kan di satu daerah itu menggunakan kata itu berbeda dengan daerah yang lain, Bu. Bisa. Jadi ada kata-kata tertentu yang mungkin tidak sama penggunaannya dengan Ibu ya. Ibu dari Jember tadi Bu ya. Iya Bapak. Jadi mungkin di sana mungkin dengan kalimat itu mungkin dimengerti, tapi saya tidak terlalu mengerti Bu ya. Jadi sayangnya begitu ya. Kita kan di Indonesia terlalu banyak variasi jadi. Mohon maaf, Yang penting ya Bu. tapi misalnya Ibu, saya kalau bisa kasih saran, seperti mengonsepkan jenis-jenis dan tindakan pencegahan. Mungkin Ibu bisa menguraikan menjadi beberapa itu. Misalnya memilih ya, memilih jenis tindakan pencegahan penyakit berdasarkan misalnya kejadiannya atau apa ya. Jadi jenis tindakan harus sesuai dengan penyebab timbulnya penyakit atau kecelakaan kerja. Pilih tindakan yang sesuai, misalnya dengan penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Jadi kalau memang mengonsepkan Pak seperti membuat konsep ya. Ya melihat dari mungkin benar yang Ibu pikirkan, cuma ini kurang bisa ditransfer ke orang lain nantinya. Ya, seperti mungkin ya mengonsepkan tindakan, bisa kan memilih tindakan yang sesuai, mengelompokkan. Ya, ini saya. Ya, begitu mungkin Pak Nur. Maaf. Makasih Bu Neti. Itu sudah diperbaiki sedikit sama Ibu Neti ya, Bu Nisa ya. Pak, terima kasih. Oke, jadi Ibu Nisa itu, nah tadi itu ada beberapa ya. Ibu pakai apa itu di sini Bu. Kenapa Bapak? Suaranya putus-putus barusan Pak. Maaf, pembelajaran yang Ibu pakai di pembelajaran ini apa? Pembelajaran pakai pendekatan apa? Pembelajaran TIPEK Pak. TIPEK ya. TIPEK itu kepanjangan dari? Teknologi, pedagogik, and content knowledge. Content knowledge ya, content knowledge. Jadi TIPEK-nya ya, jadi harus ada teknologi. Ya. P-nya itu pedagogikalnya, kemudian content knowledge. Konten. Nah, jadi ada semuanya Bu ya. Nah, menurut Ibu sudah tergambar nggak di RPP Ibu, TIPEK-nya? Ya? Untuk TIPEK-nya sudah bisa terlihat dari yang pertama, di set 2 ini saya menggunakan metode daring. Dimana daringnya saya menggunakan aplikasi WhatsApp video conference Bapak, di mana di video conference-nya ini bisa untuk memuat sejumlah siswa saya di forum diskusinya. Kemudian juga menggunakan video conference. Rencananya gunakan apa Bu di video conference? Pakai WhatsApp Bapak. Jadi di WhatsApp dengan forum diskusi. WhatsApp itu video conference-nya berapa orang bisa Bu? Bisa 50 Bapak. Bisa 50 ya. Oke, menggunakan. Jadi yang penting bisa. Kemudian break kelompoknya gimana Bu? Untuk break kelompoknya nanti kelompok WhatsApp yang lain. Ketika pengajaran ini ada 2 sesi Bapak. Sesi pertama dengan sinkronus menggunakan video conference, kemudian kalau asinkronusnya, jadi setelah itu berhenti mereka berdiskusi di WhatsApp group yang sudah saya buatkan, yang dimana isinya ada beberapa kelompok kecil gitu Bapak. Saya ingin luruskan juga mengenai pemahaman Ibu mengenai sinkronus dan asinkronus itu. Kalau misalnya sinkronus adalah pembelajaran di mana guru dan seluruh siswanya itu dalam waktu bersamaan melakukan kegiatan. Ya, kalau asinkronus itu, ini pemahaman dulu ya, mungkin sekarang berbeda. Itu adalah guru dan siswa itu tidak berada pada waktu yang bersamaan,
Jadi misalnya ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di luar, itu yang asinkronos. Tapi ini kelihatannya masih tetap sinkronos karena guru dan siswanya masih tetap di dalam situ kan, ada di tempat itu dan waktunya bersamaan. Jadi kalau misalnya asinkronos itu biasanya siswa itu memilih kapan dia melakukannya. Jadi dia tidak bersamaan. Kalau ini waktu mereka berdiskusi seolah-olah kan masih sinkronos karena waktu yang digunakan itu nah biasanya asinkronos itu kalau waktunya berbeda. Ya. Jadi walaupun ini kelihatannya hampir asinkronos, tetapi kalau pengertian sinkronos yang awal itu waktunya yang masih bersamaan, sebenarnya masih masuk sinkronos, Bu. Iya, Bapak. Jadi boleh jadi pengertiannya asinkronos dan sinkronos yang mungkin yang berbeda dengan Ibu ya. Karena Ibu menganggap kalau dia tidak bersamaan dalam satu kelas itu asinkronos. Padahal menurut saya kalau waktunya masih bersamaan itu masih sinkronos. Tapi kalau mereka melakukannya dengan pilihan waktu yang sesuai dengan mereka sendiri itu baru asinkronos. Sinkronos dan sinkronos menurut waktunya. Kalau Ibu menurut tempatnya di kelompok-kelompoknya masing-masing itu sudah asinkronos. Tidak apa-apa. Saya cuma memberikan gitu ya. Jadi saya tahu bahwa asinkronos itu awalnya begitu. Baik, saya kira cukup saya Bu Neti. Terima kasih Pak. Bu Neti. Ya Bu. Bu Neti, maaf. Iya, Bu Nisa, tadi sambil Pak Anwar menanyakan, saya juga mengikuti ya, jadi udah bisa juga menilai dari apa yang Bapak tanyakan dan dari Bu Nisa sampaikan. Nah, ini K3LH keselamatan kerja dan lingkungan hidup ya. Iya, Ibu. Nah, apa itu? Kenapa ada lingkungan hidup? Yang biasanya K3 saja. Ya, karena kita juga perlu memikirkan bagaimana dampak dari tempat kerja kita untuk lingkungan sekitar, Ibu. Berarti ini sudah environmental friendly ya. Nah, adakah di dalam EPP menyampaikan hal-hal atau informasi terkini atau kasus-kasus yang diangkat itu terkini menjadi isu global begitu? Kalau tadi dari masalah yang saya angkat itu Ibu, seperti yang ditimbulkan oleh industri batu bara, limbahnya, di mana debunya ini membuat polusi untuk sekitarnya yang menyebabkan penyakit ISPA dan juga TBC begitu Ibu. Ya, Ibu konsepnya tentang terkini apa Bu? Itu kan sudah lama ya. Konsep terkininya misalnya terkini kayak begini Bu, ini kan varian COVID pertama ada satu ya, kemudian ada lagi varian yang lain, kemudian ada lagi informasi mengenai ternyata dia gampang bereplikasi di udara. Nah itu seperti itu informasi terkini. Nah kira-kira dalam K3 ini, Ibu bisa memasukkan informasi terkini itu sebagai enrichment atau pengayaan pada saat memberikan kasus ya, mengorientasi ya Pak literate ya, terliterasi siswanya. Jadi kan harus dimasukkan hal-hal baru, dengan tapi isu terkini maksudnya ya, isu terkini. Boleh hasil penelitian terkini dan seterusnya. Jadi ibu gurunya juga harus literate selalu. Nah, penyakit dan keselamatan kerja ada juga saya lihat itu secara fisik, ada juga penyakit Bu ya. Nah, bagaimana adakah itu materi untuk menangani penyakitnya? Bukan mencegah. Kelihatannya yang banyak K3 di sini mencegahnya ya. Iya, Ibu. Untuk diajarkan juga penanganan. Untuk di set ini saya masih ke tindakan pencegahan Ibu. Baru nanti di set ketiganya anak-anak belajar tentang GLP dan juga tentang P3K. Itu saja sih Ibu yang saya ajarkan di
mapel analisis kimia dasar terkait dengan KD K3LH ini. Oh, gitu. Nah, misalnya kan ini juga termasuk bekerja di laboratorium, Ibu ya, atau bekerja di industri kimia misalnya. Nah, apakah Ibu pernah ini nih penyimpanan bahan-bahan kimia? Ya. Nah, saya ingin coba Ibu membagi bahan kimia itu berdasarkan toksisitasnya. Atau sifatnya, sifat berbahayanya ya. Untuk di materi ajar ya Ibu? Tidak, ini pengetahuan. Oh. Ya. Ini Ibu. Untuk bahan. Ya, Ibu bisa. Ya. Untuk bahan yang mudah meledak, kita tempatkan di tempat yang jauh dari aliran listrik Ibu. Ya, jadi mudah meledak, eksplosif ya, istilahnya eksplosif. Apalagi Bu? Kemudian Bahan yang flammable, mudah terbakar. Oke, flammable. Apalagi Bu? Korosif Ibu. Ya, korosif. Nah, kalau korosif tidak bisa disimpan dalam wadah yang seperti apa? Korosif itu korosif berarti tidak boleh disimpan di tempat mana, Bu? Kalau korosif? di wadah yang bening. Apalagi Bu, flammable, toksik ya? Racun, kemudian Ya, apalagi? Eksplosif. Apalagi Bu? mudah terbakar. Itu tadi sudah ya Bu? Ya, flammable kan? Oke. Mudah teroksidasi. Nah, harus simpan di dalam Lemari. harus simpan dalam wadah apa kalau mudah teroksidasi? Mudah teroksidasi harus dalam wadah gelap Ibu. Oksidasi bisa disebabkan oleh Bagaimana Ibu? oksidasi zat kimia, zat-zat itu bisa disebabkan oleh apa saja? Panas. Oke, panas berarti harus simpan tempat yang sejuk ya. Jangan tempat. Oke, apalagi? Oksidasi oleh panas, oksidasi oleh cahaya, berarti harus simpan tempat yang wadahnya gelap ya, botolnya berwarna. Kan seperti itu yang harus termasuk pencegahan, menghindari kerugian material dan non material bahkan fisik. Oke. Nah, jadi harus ada informasi-informasi tentang hazardosnya di dalam itu. Kemudian apalagi yang penting ya, waktu Ibu membuat RPP ini, Ibu merencanakan ada refleksi tidak? Refleksi dari Bukan cuma RPP ya, dalam memprogramkan pembelajaran ini dalam satu kali pertemuan. Iya Ibu. Ibu merencanakan ada refleksi? Iya, sama berefleksi pada tahun-tahun sebelumnya Ibu. Yang dibuat ini? Oh, yang dibuat ini artinya nanti mau dilakukan? Ada refleksinya nanti tempat setiap langkah pembelajaran. Direfleksi Bu, yang perlu dilihat untuk nanti menjadi bahan refleksi? Yang perlu dilihat dari bahan refleksi, mungkin dari keaktifan siswanya begitu Ibu. Nah, kira-kira kalau dari keaktifan siswa itu hal apa saja nanti yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki ya dari media pembelajaran yang saya berikan, kemudian dari bagaimana cara saya menyampaikan masalah yang nantinya akan membuat mereka antusias begitu itu. Dari segi waktu ya, dari segi waktu dan seterusnya. Nah, saya melihat evaluasinya ini banyak kan yang hots ya. Iya Ibu. Ya, kenapa banyak sekali yang hot semua bahkan. Ya. Nah, tapi ini kadang panjang sekali. Nah,
Menurut Ibu, HOTS itu kepanjangannya apa, Bu? High order thinking skill. Oke, apa kriterianya sampai soal evaluasi itu dikatakan HOTS? Kriterianya menurut saya itu siswa diberi ini dulu, Ibu. Gambaran tentang masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan nanti mereka akan berpikir kritis bagaimana cara. Oke, berarti kontekstual ya. Satu, kontekstual. Kriterianya apa lagi? Kemudian, ciri-ciri soal yang HOTS. Harus susah ya, Bu? Harus sulit ya? Ya, membuat mereka berpikir kritis, Ibu. Oke, itu tujuan kritis ya, karena high thinking order. Nah, berpikir kritis itu membuat istilah baru lagi. Jadi kriterianya seperti apa? Kalau berpikir kritis itu orang seperti apa modelnya berpikir kritis? Selalu ingin tahu, Ibu. Oke, berarti soal yang Ibu buat harus seperti apa bentuknya supaya mereka berpikir kritis sebelum mengerjakan? Harus disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, Bu. Itu satu, sudah tadi kontekstual ya. Cirinya harus ada kan? Ya. Kriterianya untuk membedakan dengan lots. Ya. Dia harus, berarti ada informasi yang harus terhubung satu sama lain, kan? Jadi siswa membuat siswa itu menggunakan data-data yang ada, mau tersirat atau tersurat di dalam di dalam soal. Jadi soalnya itu mengandung data yang atau informasi yang kalau mereka berpikir menghubungkan semua informasi itu, menganalisisnya, kemudian membuat kesimpulan, nah itu sudah HOTS ya. Jadi menggunakan berbagai tingkat berpikir ya, kemampuan berpikir. Nah itu mungkin HOTS ya. Saya melihat soal-soalnya ya udah lumayan ya HOTS-nya. Ya, saya rasa Pak Anwar cukup. Terima kasih, Ibu. Untuk Pak Anwar, ini masih termute. Iya. Ini apa judul mata pelajarannya, Bu Lisa? Analisis kimia dasar, Ibu. Analisis kimia dasar ya. Oh, kimia dasar. Tadi ada pengujian laboratorium. Ya, silakan Pak. Ibu Nisa, seharusnya itu kalau mau lihat tingkatan sesuai dengan tingkatan dari IPK-nya atau tingkatan dari tujuannya. Jadi jangan sampai itu berbeda. Jadi misalnya itu mengonsepkan yang Ibu maksudkan itu kan bukan C1 ya? C3, Bapak. C3. Tetapi soalnya itu ini penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu ialah itu C1. C1. Iya, C1. Jadi tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari IPK-nya itu karena yang kita ukur adalah IPK-nya. Baik, Pak. Nah, jadi gitu nanti kalau buat soal itu dari itu kan. Jadi kalau mengonsepkan maka soalnya tentang mengonsep. Oh iya. Baik, Pak. Supaya Ya. ya. Baik, Pak Anwar, terima kasih. Nah, jadi disesuaikan Bu ya. Baik, Pak. Tadi itu Ibu Neti bilang bahwa sebagian besar HOTS di soal-soalnya. Nah, soal-soal itu tidak bisa HOTS kalau IPK-nya, indikatornya tidak HOTS. Jadi kalau misalnya Ibu nanti bisa membuat soal yang HOTS, bisa dikembalikan ke sana ke IPK-nya. Yang HOTS dibuatnya di HOTS. Jadi, karena IPK itu yang kita uji. Apakah pembelajaran itu tercapai atau tidak, maka evaluasi itu untuk melihat itu ketercapaian dari tujuan pembelajarannya atau IPK-nya. Jadi soal itu, Ibu Nisa, itu adalah alat ukur untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Jadi tidak bisa itu lebih tinggi atau lebih rendah dari IPK. Ya Bu ya, nanti soalnya disesuaikan dengan itu ya Bu. Baik, terima kasih. Ya Bu ya, makasih Bu Nisa. Terima kasih banyak. Keluar dari matikan
Izin untuk mematikan recording, Bapak.